Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Karena di sini saya akan membahas kabar gembira ya. Striker Timnas Indonesia Rafael Struijk ini akhirnya ya mendapatkan klub baru ya. Memang sebelumnya tidak ada yang tahu ya, karena kontraknya pun bersama ADO Den Haag itu sebenarnya juga masih ada. Tetapi menurut saya ini langkah yang positif ya. Langkah yang sangat bagus diambil oleh Rafael Struijk agar dia bisa lebih bagus lagi demi karirnya untuk kedepannya. Karena kalau dilihat saat ini ya, dia bergabung bersama Brisbane Roar ya, salah satu klub Australia. Dan di sini pun saya akan mengulik semuanya ya, klub itu ya, kemudian dari bagaimana dari sistem klasmen dan sebagainya ya. Kemudian juga apakah Rafael Struijk ini akan potensinya untuk menjadi starter itu ada. Ini saya akan langsung bahas semua dan saya akan membongkar ya, karena Brisbane Roar ini ada kaitan kuat ya dengan Indonesia. Terkhusus bahkan ada kaitan kuat juga dengan PSSI. Nah, ini saya akan bongkar semuanya khusus konten kali ini koneksinya ya Brisbane Roar ini ya. Jangan lupa untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like, komen dan juga subscribe ya. Oke, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ketika bekerja bingung ya kok badan saya bau sekali ya, ini saya sangat rekomendasikan untuk pakai parfum premium. Ini full premium tanpa campuran ya, 100% bibit murni. Jadi bagi kalian yang mau silahkan kalian CO sekarang, linknya ada di deskripsi. Untuk ketahanan wangi ini 8 hingga 18 jam. Ini bagus sekali teman-teman ya. Jadi saya sangat rekomendasikan kalian untuk main juga bisa, untuk jalan-jalan juga bisa, untuk nonton ke stadion juga bisa. Jadi ini bagus sekali. Oke, kita langsung saja lanjut ya mengenai Rafael Struijk. Ini baru saja juga diumumkan oleh klub ya. Baru saja ya, saya melihatnya, ini saat saya buat konten ini ya, bukan ketika saya upload, saya buat konten ini baru 2 menit yang lalu. Kemudian saya langsung membuat kontennya. Brisbane Roar ini meminang Rafael Struijk dengan durasi kontrak 1 tahun ya. 1 tahun dan ini masih ada opsi perpanjangan. Tetapi kalau dilihat, ini juga bisa menjadi langkah yang bagus bagi sosok Rafael. Karena kalau dilihat ya, bersama ADO Den Haag ya, dia selalu banyaklah mendapatkan menit bermain di tim U21-nya, sedangkan untuk di tim senior itu jarang. Tetapi dia juga terkadang juga masih ada di skuad utama. Nah, ini yang menyebabkan mungkin ya dari sini Rafael Struijk ya dengan bagaimana penampilannya di timnas senior Indonesia itu dirasa cukup bagus ya, ini membuat dirinya juga rasa tertantangnya sangat tinggi untuk pindah klub. Dan saya sangat yakin ya sang agen ini juga bermain. Karena apa? Kalau dilihat Brisbane Roar ini ya, bagi Indonesia ini bukan klub asing ya. Dia ini adalah salah satu tim Australia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ya, Bakri Group ya. Ini rombongan Bakri Group ini salah satu yang punya ya Brisbane Roar dan memiliki saham terbesar. Dan kalau kita berbicara mengenai Bakri Group, tentu sudah tidak asing lagi dengan Anandita Bakri ya, kemudian Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya, karena mereka adalah pemilik Bakri Group ini. Dan dilihat juga ya, sepertinya kita akan melihat ya, banyak pemain keturunan kita ya, itu dimiliki ya oleh tim yang memang diakuisisi oleh pengusaha Indonesia. Kita sudah tahu Liga Belgia FC Dender ya, Ragnar Oratmangun juga sama ya bergabung di sana, dimiliki oleh Bapak Sihar Sitorus, kemudian juga Oxford United yang Marcelino Ferdinand itu bergabung ya bersama ini tontonnya salah satu Bakri Group juga ya di Oxford United di divisi 2 Liga Inggris ya. Kemudian juga ini ya yang terakhir ini Rafael Struijk. Ya semoga ini yang saya harapkan ya, mereka semua ini dapat menit bermain. Jadi bukan hanya untuk klub branding ya. Kalau untuk personal branding mungkin pemain-pemain itu sudah tidak diragukan lagi karena dari popularitasnya itu sudah dapat. Tetapi semoga saja ya dengan bergabungnya bersama tim yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, mereka ini dapat menit bermain. Jangan sampai hanya dibuat untuk bisnis klub saja. Karena saya sangat yakin ya ketika nanti Rafael Struijk ini ya bergabung di Australia dan sudah diumumkan ya, saya sangat yakin followers dari Brisbane Roar ini akan naik sekali. Itu poin pertama, tetapi harus balance ya. Boleh klub dalam hal ini membranding si pemain.
karena itu adalah haknya. Tetapi pemain juga harus memiliki kewajiban untuk bermain, jangan sampai nanti pemain ini hanya untuk target marketing. Nah, ini yang jangan sampai ya, karena kita sudah belajar dari kasus sebelum-sebelumnya ya. Kita belajar dari Tokyo Verdy, kita belajar juga di Suwon FC ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat di sini ya. Dan kalau dilihat Brisbane Roar ini adalah klub papan atas ya. Saat ini Liga Australia juga belum dimulai, jadi mungkin ini bisa menjadi amunisi baru ya bagi klub tersebut mengenai sosok Rafael Struijk. Dan kita juga akan melihat potensi dirinya dimainkan di Brisbane Roar ini ya. Kalau saya melihatnya ya, saat ini memang Brisbane Roar ya untuk di lini striker ini cuman punya dua ya striker murni, dan tipe Rafael Struijk ini sebenarnya bukan tipe striker murni ya. Dia pemain yang memang dia bisa ditempatkan sebagai second striker ataupun winger kanan atau kiri. Jadi kalau dilihat memang kemungkinan besar dirinya untuk menjadi starter itu besar ya di Brisbane Roar ini, dan saya sangat yakin sekali ya pengalaman dia bersama timnas Indonesia, kemudian keadaan dia ketika di ADO Den Haag ya. Ini menurut saya akan bercampur jadi satu ketika bermain di Brisbane Roar. Karena dia ya memang ini menurut saya harus segera out ya dari ADO Den Haag. Mengapa demikian ya? Karena memang dia harus mendapatkan menit bermain ya. Ketika di ADO Den Haag di U21 ya, mungkin itu sudah bukan level Rafael Struijk lagi ya. Karena dia akan lebih mudah mendapatkan lawan-lawan ya. Tetapi kalau misal liganya ya, liganya itu lebih tinggi ya, menurut saya ini sangat bagus, dan Rafael Struijk ini nanti akan bertemu juga dengan Douglas Costa yang bergabung dengan Sydney FC ya. Jadi menurut saya kita juga harus melihat ya sosok Rafael Struijk ini di Liga Australia. Dan menurut saya ini keputusan lagi-lagi ya, keputusan yang bagus diambil oleh Struijk ya. Semoga dia mendapatkan jam terbang. Dan kemudian mungkin kalau untuk status Jenner mungkin bisa juga ya dia dipinjamkan mungkin di klub lain yang memang bermain di klub utama ya. Karena memang Jenner ini sudah tidak pantas kalau saya lihat ya di tim U21-nya FC Utrecht ya, karena dia terlalu menonjol. Tetapi kalau untuk di level senior Utrecht dia belum siap. Ya karena persaingan itu sangat ketat di Utrecht senior. Jadi mungkin bisa menjadi opsi pinjaman ya ataupun yang lainnya. Nah, ini yang menurut saya juga bagus. Yang jelas ya, saya melihat semua ini ya, kalau dilihat ada Den Haag jelas untung. Awalnya ya eh, market value dari Strike ini cuma 700 jutaan. Tetapi sekarang sudah tembus hingga 6 miliar ya. Kemudian juga Ivar Jenner. Ivar Jenner pun jika dijual pun untung besar ya ada dan FC Utrecht ini. Jadi semua ini pasti untung ya. Dan ini menurut saya menjadi bisnis klub ya. Mengapa saya bilang untung? Karena memang mereka harus menebus dengan begitu besar ya. Ini labelnya label pemain timnas ya. Dari 700 ke 6 miliar ya, jelas ya itu ada sistem bagi ya yang memang harus dikasih ke agen, ke klub dan juga si pemain. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai sosok Rafael Struijk dengan pindah ke Australia bersama Brisbane Roar ini? Apakah kalian yakin ya Rafael Struijk ini akan dapat menit bermain? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.